Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Khairuddin, nomor induk mahasiswa 252094171, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSS Ma'arif Miftahus Salam, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dengan materi Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Baik, apa kabar anak-anakku semuanya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu, yang mana pada kali ini akan dipimpin oleh teman kalian. Monggo silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Israh li sadri Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil alim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa adlik bihi lisani washrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, terima kasih. Dan untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara Republik Indonesia, saya mohon semuanya untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan absensi dulu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada, masuk semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Akan absen. Afita Halfi, Ananda Rosidatu Umatin, Anggita Rifka Putri Nur Rahma, Anissa Rahmadani, Dara Maisarah, Deril Husnul Rizkia, Dinda Ayu Saraswati. Cukup ya. Untuk absensi cukup. Selanjutnya sebelum pelajaran kita mulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman semuanya. Silahkan nanti dijawab ya. Yang bisa nanti angkat tangan ya. Yang bisa angkat tangan. Pertanyaan yang pertama, siapakah pemimpin umat Islam setelah Kanjeng Nabi Muhammad meninggal? Siapa? Silahkan angkat tangan. Oh ya, Rob, silahkan. Oh, dipimpin oleh seorang khalifah. Benar? Terus ke pertanyaan kedua, apa saja sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut kalian. Pemimpin itu harus bagaimana? Misalnya, pemimpin, sampean punya pemimpin, mungkin pemimpin rumah tangga, mungkin pemimpin kelas, mungkin pemimpin desa, mungkin. Nah, menurut sampean, pemimpin itu seharusnya memiliki sifat yang bagaimana? Ya? Jujur, adil, tanggung jawab. Ada yang lain? Apa? Tegas. Adil, jujur, tanggung jawab, tegas. Ya. Kalau nggak tegas nanti tidak dianggap atau disepelekan. Ada yang lain lagi? Ada yang mau jawab yang lain? Silahkan. Ya, Mbak Dara? Peduli terhadap yang dipimpin, ya kan? Sampean punya pemimpin seharusnya ada kepedulian terhadap yang dipimpin. Kalau tidak ada kepedulian, nah sampean gak dikatekne. Ya, itu bahwasanya kriteria pemimpin harus jujur, bertanggung jawab, tegas, adil, dan seterusnya. Baik, untuk pelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, silakan LKS-nya dibuka halaman 5 ya. Khulafaur Rasyidin tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sudah? Halaman 5 sudah dibuka semuanya? Ya. Dan silahkan nanti dilihat apa namanya? Nah, ini. Silahkan dilihat di papan tulis. Nah, ini tujuan pembelajaran kita nanti ya. Ini. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah situasi umat Islam. Ya. Kondisi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Itu yang kita pelajari nanti. Yang kedua, proses musyawarah menganalisa pemilihan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Yang selanjutnya, teladan kepemimpinan, yaitu menyimpulkan nilai-nilai persatuan dan musyawarah dalam Islam. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Ada yang sudah tahu apa pengertian Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin, belum ada yang tahu? Nah, secara istilah Khulafaur Rasyidin ialah pemimpin umat Islam setelah Kanjeng Nabi. Jadi setelah Kanjeng Nabi itu pemimpin-pemimpin umat Islam itu disebut Khulafaur Rasyidin.
khulafa itu pengganti dan ar-rasyidun yang mendapatkan petunjuk. Ar-rasyidun yang mendapatkan petunjuk. Itu sudah sudah disampaikan dalam hadisnya Kanjeng Nabi, bahwasanya istilah khulafaur rasyidin itu disampaikan dalam hadisnya Kanjeng Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al muhtadin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al muhtadin. Berpegang teguhlah terhadap sunnah-sunnahku dan juga sunnah-sunnah khulafair rasyidin, pengganti-pengganti yang mendapatkan petunjuk. Jadi semua 4 sahabat Kanjeng Nabi yang menjadi khulafaur rasyidin itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah. Selanjutnya keempat khalifah itu adalah yang pertama sahabat Abu Bakar, yang kedua sahabat Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nanti kita akan bahas tentang satu persatu Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian ini latar belakang munculnya khulafaur rasyidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada 12 Rabiul Awal, atau kalau tahun Masehinya 8 Juni 632. Nah, ini setelah beliau mengalami sakit yang keras selama 13 hari. Kondisi beliau melemah, bahkan Abu Bakar Siddiq menggantikan beliau sebagai imam sholat. Ini menggantikan ini bukan atas inisiatif sendiri ya, bukan karena Kanjeng Nabi sakit akhirnya sahabat Abu Bakar ngimami, tidak, tapi mengimaminya Abu Bakar Siddiq itu juga atas perintah dari Kanjeng Nabi. Nah, kemudian setelah wafatnya Rasulullah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor mengenai pengganti pemimpin. Ya, semuanya merasa berhak untuk menjadi pemimpin. Kaum Ansor itu merasa orang yang berjasa terhadap perjuangan umat Islam. Ya. Kaum Muhajirin itu datang dari Mekah ke Madinah, ke perkampungan, ke daerahnya tempat sahabat Ansor, tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa. Harta bendanya semuanya ditinggalkan di Mekah. Beliau-beliau yang sahabat Muhajirin itu bisa datang ke Madinah dalam keadaan hidup, itu sudah sangat baik sekali, karena sudah kesulitan untuk keluar dari Mekah mereka. Nah, itu bisa keluar dari Mekah, berhijrah ke Madinah dalam keadaan hidup, itu sudah sangat beruntung sekali. Nah, kemudian di Madinah, sahabat-sahabat Muhajirin yang tidak punya apa-apa, yang tidak membawa apa-apa, ini ditolong oleh sahabat-sahabat Ansor yang tidak punya rumah, diajak tinggal di rumahnya, yang tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan. Nah, itu makanya kaum Ansor ini merasa yang paling berjasa terhadap umat Islam. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi. Sebenarnya perselisihan ini sudah terjadi lebih dulu ya. Waktu itu ada cerita sedikit ini. Waktu itu mengapa orang NU ini banomnya mengistilahkan Ansor ya. Ansor. Sampai pernah dengar Ansor ya? Ansor. Ansor itu diambil dari ini, perjuangan kaum Ansor. Waktu itu ketika terjadi perang di zaman Nabi ya kan? Itu nanti bagi yang kalah perang itu nanti hartanya dimiliki oleh yang menang perang. Ya kan? Termasuk
perempuan-perempuannya, termasuk anak-anaknya. Kalau laki-laki yang masih hidup nanti menjadi tawanan perang. Kalau anak-anaknya yang perempuan-perempuan dijadikan budak. Lah budak itu seperti harta. Lah ketika perang antara orang muslim dengan orang kafir terjadi, ketika sudah, karena kebanyakan waktu itu orang Islam yang menang, maka mendapatkan harta rampasan yang banyak sekali. Ya, harta rampasan yang banyak sekali. Ketika pembagian harta rampasan, Kanjeng Nabi itu berinisiatif bahwasanya kaum muhajirin yang memang tidak membawa apa-apa itu tadi, agar mungkin kehidupannya agak lebih makmur, diberi jatah yang lebih banyak dari kaum Ansor. Dikei sing luwih akeh timbangane kaum Ansor. Lah kaum Ansor protes. Loh, kan podo-podo perang itu Kanjeng Nabi. Sama-sama ikut berperang, sama-sama ikut berjihad, sama-sama berjuang. Bagaimana kok kami diberi yang lebih sedikit daripada kaum muhajirin? Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi waktu itu? Ya ini perlu sampean ingat, biar nanti sampean sebagai orang NU bisa menancapkan ini sebagai prinsip hidup sampean untuk agama Gusti Allah, ya. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah, tidak cukupkah cintaku ini untuk kalian semuanya? Apakah harta-harta itu mengalahkan kecintaanku kepadamu? Awakmu lebih senang cintaku terhadap kamu, apa lebih senang mendapatkan harta-harta itu? Itulah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Dan dengan ucapan itu, sahabat Ansor menerima semuanya. Legowo kabeh. Wis tidak butuh dunia. Yang penting cintanya Kanjeng Nabi sudah cukup memuaskan hati kaum Ansor. Dan itulah, perjuangan itulah yang diambil oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, oleh pejuang-pejuang kita dalam berkhidmah terhadap agama ini, dalam berkhidmah terhadap ilmu. Para kiai-kiai kita, para pejuang-pejuang kita tidak pernah mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan ridho Allah dan cinta dari Rasulullah. Itu. Ini memang waktu itu memang keadaannya sangat genting sekali. Sama-sama merasa berjasa terhadap perjuangan Islam dan sama-sama ingin menjadi pemimpin. Kaum muhajirin ya juga semacam itu. Kaum muhajirin menuntut. Nanti saya harap setelah ini sampean bisa memerankan, ya, menskenariokan peran bagaimana terjadinya pemilihan atau pembaiatan Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin. Maka sampean perhatikan pelajaran ini. Dan nanti sampean silahkan bermain peran di skenarionya, yaitu ketika proses pemilihan sahabat Abu Bakar menjadi pemimpin. Kaum muhajirin juga merasa berhak untuk menjadi pemimpin muslimin saat itu. Kenapa? Karena yang lebih awal masuk Islam adalah kaum muhajirin. Jadi kaum Ansor itu kebanyakan beragama Islam setelah Kanjeng Nabi hijrah. Sebelumnya belum banyak yang masuk Islam. Setelah Kanjeng Nabi hijrah baru banyak yang masuk Islam. Lah, yang pertama-tama atau as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam itu adalah dari golongan sahabat muhajirin. Dan itu keislaman sahabat kaum muhajirin dengan keislaman sahabat Ansor itu masih berat keislaman sahabat muhajirin. Berat. Karena memang di Mekah penentangannya terhadap agama ini sangat kuat sekali. Karena di Mekah hanya ada satu agama, yaitu agama penyembah berhala sebelum datangnya Islam.
Jadi ketika ada paham baru yang meminta mereka untuk meninggalkan agama itu, mereka tidak menerima, ditentang. Makanya banyak orang yang disiksa, banyak budak-budak yang dibunuh itu karena mereka menganut paham baru itu Islam. Beda dengan Madinah. Kalau Madinah dulu sudah ada agama Yahudi, sudah ada agama Nasrani, di situ sudah ada. Jadi bisa saling memahami. Kalau yang satu agama apa, yang satu agama apa, sudah bisa saling memahami. Kalau di Mekah cuma ada satu agama tok, agama penyembah berhala. Ada agama lain ya berusaha untuk dihilangkan. Makanya Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Nah itu makanya berat sekali, karena dianggap orang-orang yang masuk Islam pertama itu mendapatkan ujian yang sangat berat sekali, maka mereka juga menuntut mendapatkan hak menjadi pemimpin umat Islam. Nah, kemudian kaum muhajirin mengusulkan Abu Bakar sebagai pemimpin karena perjuangan awal, ya, dan pernah menggantikan imam sholat tadi, ya. Nah, itu ditunjuk langsung oleh Kanjeng Nabi, ditunjuk langsung oleh Kanjeng Nabi supaya mengimami sholat. Nah itu isyarah dari Kanjeng Nabi bahwasanya setelah, meskipun Kanjeng Nabi tidak menunjuk secara langsung, tapi itu adalah isyarah dari Kanjeng Nabi bahwasanya setelah Kanjeng Nabi pemimpin selanjutnya adalah sahabat Abu Bakar. Ansor juga merasa berhak karena Islam berkembang di Madinah. Di Mekah tidak berkembang, Islam itu berkembang di Madinah. Mencalonkan Sa'ad bin Ubadah pimpinan kaum Ansor. Terus ini langkah-langkah penyelesaian konflik atau perselisihan dan pembaiatan, proses pembaiatan. Ini yang pertama yang sampai ketahui, argumentasi Sayyidina Umar, ya, argumentasi Sayyidina Umar sebagai perwakilan dari kaum muhajirin. Sebagai kaum Umar bin Khattab berhasil menyelesaikan perselisihan dengan argumentasi kuat, ya. Argumentasinya Sayyidina Umar menyampaikan Kanjeng Nabi pernah bersabda bahwasanya pimpinan itu dari kaum Quraisy. Pimpinan itu dari kaum Quraisy. Quraisy itu adalah sahabat muhajirin. Quraisy itu adalah sahabat muhajirin. Kanjeng Nabi menyampaikan bahwasanya pimpinan itu adalah kaum Quraisy. Kemudian proses pembaiatan Abu Bakar, ya. Sayyidina Umar membaiat Abu Bakar Siddiq diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan mayoritas sahabat, ya. Jadi setelah ada perselisihan, sama-sama merasa yang paling berhak untuk memimpin umat Islam, tapi mereka diingatkan kembali oleh apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, tidak cukupkah cintaku kepadamu sebagai ganti dari harta dunia ini, ya. Mereka menerima. Kaum Ansor tidak pernah menuntut untuk mendapatkan kemuliaan dunia. Kaum Ansor tidak pernah menuntut untuk mendapatkan harta dunia. Perjuangan mereka tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kaum muhajirin pun yang ditunjuk itu juga memang yang kapasitasnya tidak ada yang mengalahkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Yang ditunjuk Sayyidina Abu Bakar, sahabat paling senior waktu itu, ya. Paling senior. Tidak ada sahabat yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi selain Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah mertuanya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi menikah dengan Aisyah. Aisyah adalah putra dari Abu Bakar. Apalagi cerita yang mungkin sampai sudah dengar di kejadian di Gua Sur itu, ya. Bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar menemani Kanjeng Nabi melakukan hijrah, di tengah perjalanan dikejar-kejar oleh kaum Quraisy, kemudian masuk ke Gua Sur. Kanjeng Nabi saking capeknya, lelah, tidur di pangkuan sahabat Abu Bakar. Sampean lek gak bener-bener teman
dekat apa mungkin tidur di pangkuan? Hah? Nggak mungkin, karena memang benar-benar teman dekat tidur di pangkuannya. Dan waktu itu ada lubang, yang di lubang tersebut ada ularnya. Sampai tahu ular gurun pasir itu adalah ular yang paling berbisa. Kalau menggigit itu bisa langsung mati. Ular, kalau sampai lihat Discovery Channel itu yang buntutnya itu apa ya? Ekornya bunyi tik 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 tik. Itu kalau terancam, ya kan? Pernah tahu kan? Ya, itu ular paling ganas padang pasir tuh kalau gigit. Lah itu karena sahabat Abu Bakar ini tidak ingin membangunkan Kanjeng Nabi. Seharusnya kan kalau ada ular kan bangun ada ular. Tapi tidak, itu ditutup lubangnya itu pakai kakinya Sayyidina Abu Bakar. Karena ditutup ya dicokot, digigit ular. Nah, digigit ular berbisa kan, ketika bisanya menyebar, Sayyidina Abu Bakar tidak kuat, merasakan sakitnya itu sampai menangis, menetes. Loh, apa bahasa Indonesianya loh? Keringatnya menetes, air matanya menetes mengenai wajahnya Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi bangun dari tidurnya, tahu kalau Sayyidina Abu Bakar digigit ular, terus kemudian disuwuk oleh Kanjeng Nabi, sembuh. Nah, itu gambaran bagaimana beratnya perjuangan Sayyidina Abu Bakar menemani perjuangan Kanjeng Nabi. Terus selanjutnya ini proses pembiatan Abu Bakar, ya. Jadi itu ketika Sayyidina Umar mengusulkan Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin umat Islam dari kalangan kaum muhajirin, semuanya setuju, tidak ada yang tidak setuju. Karena memang senioritas Abu Bakar waktu itu, sahabat Abu Bakar, tidak ada yang mengalahkan. Yang ketiga, pemakaman Rasulullah. Langkah pertama sahabat Abu Bakar setelah diangkat sebagai khalifah adalah memimpin pemakaman Rasulullah. Nah, ini yang mengurusi prosesinya adalah Sayyidina Ali karena beliau putra menantu. Kemudian ini penamaan Khulafaur Rasyidin berdasarkan hadis Nabi tentang mereka yang mengikuti sunnah dan petunjuk, ya tadi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al muhtadin, yang mendapatkan petunjuk. Itu langsung hadisnya Kanjeng Nabi, ya. Dan memang para sahabat waktu itu istimewa semuanya. Selanjutnya biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Ini nama lengkapnya. Kalau bisa dihafal nanti kalau ujian keluar. Nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamin bin Taim, ya. Bin Taim bin Murrah. Lahir sekitar 573 Masehi atau kira-kira 2 atau 3 tahun setelah tahun gajah. Masih ingat tahun gajah? Apa tahun gajah? Apa tahun gajah? Hah? Tahun kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi dilahirkan di tahun gajah ini, berarti Sayyidina Abu Bakar itu kacek itu berjarak 2 atau 3 tahun dari Kanjeng Nabi, masih sepuan Kanjeng Nabi. Yang selanjutnya julukan Abu Bakar karena karakter lembut, jujur, dermawan, sabar, cerdas, dekat dengan Rasulullah. Nah, tadi karena memang sahabat itu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Nah, ini yang digambarkan ruhama'u bainahum, orang yang sangat welas asih terhadap umat Islam itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Asyidda'u 'alal kufar digambarkan sebagai Sayyidina Umar, keras terhadap orang kafir. Masuk Islam termasuk as-sabiqunal awwalun, laki-laki yang pertama yang masuk Islam. Hubungan dengan Rasulullah sebagai sahabat dekat dan ayah mertua Rasulullah. Wafat 23 Agustus 625 ya. Kemudian nah, ini kebijakan sahabat Abu Bakar, gerakan rid'ah. Banyak waktu itu
orang Islam yang murtad karena ada yang mengaku sebagai nabi palsu. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzab. Itu nabi palsu itu. Yang sampean tahu ceritanya membuat surat kodok itu dan menampilkan mukjizat versi dia sendiri yang mana itu semuanya adalah sihir. Karena umat Islam itu terpengaruh oleh Musailamah al-Kadzab, maka mereka banyak yang murtad. Diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar sehingga banyak yang meninggal. Ada yang mengatakan 1.200, ada penolakan zakat juga semacam itu. Setelah Kanjeng Nabi meninggal, banyak umat Islam yang menolak untuk bayar zakat dan ini juga diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian pengumpulan Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran yang pertama kali terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu ceritanya juga terjadi di perang Yamamah itu. Ketika terjadi rid'ah, banyak yang keluar dari Islam mengikuti Musailamah al-Kadzab, kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Banyak hafid Quran yang terbunuh. Itu yang masyhur ada 70 sahabat senior hafid Quran yang terbunuh. Khawatir nanti kalau tidak dibukukan, tadinya berserakan di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang. Khawatir kalau tidak dibukukan, maka nanti Al-Quran akan hilang. Terus kemudian dibukukan atas perintah Abu Bakar. Ada dibentuk timnya yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Yang selanjutnya perluasan wilayah. Nah ini mengirim pasukan ke Irak, Syam dan memulai Futuhul Islamiyah. Ya sudah selesai. Nah, nilai ibrah yang terakhir, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Abu Bakar? Yang pertama adalah keberanian. Tadi sudah digambarkan bagaimana keberanian Sayyidina Abu Bakar setelah menjadi pemimpin, memerangi nabi palsu, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, meluaskan wilayah, kemudian musyawarah juga semacam itu, ya. Jadi apapun yang diputuskan oleh Sayyidina Abu Bakar itu kebanyakan berdasarkan musyawarah. Persatuan, ketegasan dalam menjaga persatuan umat dan ajaran Islam. Nah, ini memang tegas. Keteladanan, kesabaran, kejujuran, ketakwaan sebagai pondasi pemimpin, dan itu semuanya ada pada Sayyidina Abu Bakar. Baik, ya cukup itu untuk pelajaran kita kali ini. Mohon ditampilkan, kita break dulu. Tampilkan breaknya, silakan. 1, 2, 3. Baik anak-anak, kita break dulu, silahkan ditampilkan breaknya. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya saya minta teman-teman untuk bermain peran, ya. Mau bermain peran? Ya, bermain peran. Kita memainkan peran dengan skenario proses pelantikan atau proses pengangkatan Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin, ya. Saya minta kepada Mbak Anggita untuk memimpin jalannya proses pemilihan Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin. Monggo silakan. Ya, jadi nanti bagi dua, ada yang sahabat Ansor, ada yang sahabat Muhajirin, berdasarkan keterangan saya tadi, ya. Ya, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berkumpul di sini untuk melakukan pemilihan pimpinan umat Islam selanjutnya. Saya meminta dari sahabat Ansor untuk menyampaikan pendapat.
Siapa ini namanya? Oh ya, sahabat Sa'ad bin Ubadah dari kaum Ansor. Silakan sampaikan. Menurut pendapat saya, seharusnya yang menjadi khalifah dari kaum Ansor karena kaum kami telah banyak berkontribusi bagi umat Islam. Ini kan Ansor setuju apa tidak ini? Diam saja. Kenapa kok setuju? Apa? Karena sudah banyak berkontribusi. Oh, banyak berperan. Baik, terima kasih pendapatnya. Kemudian saya meminta dari sahabat Muhajirin untuk menyampaikan pendapat. Perwakilan dari kaum Muhajirin, silakan. Sahabat Abu Bakar. Abu Bakar tahu. Sebaiknya kaum muhajirin yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad karena kaum muhajirin telah memeluk agama Islam pertama kali. Karena menegakkan agama Islam itu sangat tidak mudah. Dan kaum muhajirin telah melawan penentang kaum kafir Quraisy selama 13 tahun untuk membela risalah Islam. Oleh karena itu, kaum muhajirin lebih pantas menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bilang setuju no. Setuju apa tidak kaum Muhajirin? Mendukung apa tidak? Kenapa? Karena kaum Muhajirin lebih dulu masuk Islam. Oh ya. Terus itu saja yang disampaikan oleh kaum Muhajirin. Ada yang menyampaikan lagi? Siapa ini? Umar, sahabat Umar. Oh, sahabat Umar. Silahkan sahabat Umar menyampaikan pendapat. Bukankah sebaiknya Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan kepemimpinan bagi umat Islam? Karena Abu Bakarlah yang paling banyak berjasa dan berkorban untuk Nabi Muhammad SAW dan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Saya membaiat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin selanjutnya bagi umat Islam. Ya, silahkan. Baik, alhamdulillah kita sudah mendapatkan keputusan hari ini bahwasanya pemimpin umat Islam saat ini adalah dari kaum Muhajirin, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah, terima kasih. Alhamdulillah, semangat sekali untuk hari ini. Ya. Dan untuk selanjutnya saya mohon kepada anak-anak untuk juga tetap semangat. Untuk PR-nya silahkan dikerjakan halaman 9 ya. Itu halaman 9. Silahkan PR-nya nanti dikerjakan. Baik, untuk pertemuan kali ini sudah selesai dan bisa kita tutup dengan menyanyikan lagu nasional. Ada yang bisa menghafal lagu nasional untuk penutup? Silakan, Mbak Dinta. Ya, silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Sambil berdiri tidak apa-apa. Monggo, silakan, mari berdiri. Biarpun saya
Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam